Selamat datang kembali di Brunch with Dave, teman-teman sekalian. Selamat akhir pekan. Saya Dave Hendrik, bahagia sekali dapat menyapa teman-teman semuanya. Welcome back to our little show. Yes, ya, yang tadi mati. Jadi kita ulang, guys. Oke. Kalau ketinggalan episode Brunch with Dave, Anda dapat saksikan di kanal YouTube-nya Bazar, ya. Kalau suka di like terus di share ya, supaya kita juga semangat bikin yang baru, karena kita pengennya kan setiap kali kita menampilkan Brunch with Dave, kita tidak hanya menampilkan cerita tapi kita juga membagi inspirasi dari tamu-tamu kita. Yes ya, nggak apa-apa ya, agak refleksi sedikit mata saya ya, saya pengen pakai kacamata untuk menutupi bengkak yang masih ada di wajah aku. Oke, kita nggak akan buang-buang waktu, aku akan langsung coba cari Sarah Sofyan, karena tadi di live pertama tuh udah muncul kan. Sekarang kita coba lagi. Thank you for being so patient with us. This technology. There we go. Brunch with Dave kali ini kita akan membahas apa yang beda dari Ramadan kali ini di keluarganya Sarah Sofyan. Nah, ya, sudah 2 tahun kita merayakan Ramadan di masa pandemi ini, dan walaupun nama acaranya Brunch with Dave untuk menghormati Anda yang sedang berpuasa, kita tidak live Instagram sambil brunch. Hai Sar! Hai! Ya Allah, aku sampai kaget tadi kenapa jadi tiba-tiba hilang. Oh, mendadak mati gitu, nggak ngerti. Iya, ya Allah, sampai kaget. Kunaon, ayah apa? Kamu di mana nih? Aku di atas, kabur dari anak dan suami. Dia pada bingung gitu, pagi-pagi mamanya udah rapi, mau kemana mah hari Sabtu gitu. Nggak kemana-mana sih gitu Nggak ya, kemana-mana. cuma live IG aja. Iya, mau ketemu Kak Dev aja. Sehat Kak Dev? Sar, kira-kira apa yang berbeda dari Ramadan kali ini di keluargamu? Aduh, beda banget ya pastinya, kayak hampir 2 Ramadan ya berarti kalau sama ini aku nggak ketemu keluarga ya, bener-bener keluarga inti doang. Bahkan kalau misalkan, jadi suami aku tuh kebetulan keluarga besar, dia 5 bersaudara, itu aja tuh kita nggak berani. Baru kemarin itu kita ketemu lima bersaudara plus istri plus cucu, rame gitu baru kemarin, dan itu tuh kita antigen dulu Mas. Repot ya? Iya, karena kan di rumah ada orang tua, ada bayi gitu. Jadi ngalah lah kita yang masih sering keluar rumah tuh, kayak ya udah kita antigen dulu semua biar nyaman gitu. Terus kayak prior to the meeting kita kayak lebih kurangin kegiatan kayak gitu-gitu. Tapi ya udah, bis gimana lagi, kita kan harus melindungi orang tua yang di rumah kan. Ya, betul. Berarti nanti Lebaran nanti akan kumpul di rumahmu hanya dengan keluarga inti aja apa gimana Sar rencananya? Iya sih kayaknya. Biasa kan kita muter-muter rumah gitu kan. Atau biasanya rumahku dan rumah mertuaku tuh memang jadi base camp lah gitu untuk saudara datang gitu. Tapi kayaknya kayaknya this time kayak ya udah kita kayak kemarin lagi gitu, cuman keluarga inti gitu, Mas. Sedih sih, tapi ya masih belum berani kita juga. Jadi orang tua kita sudah divaksin, tapi kita nih yang muda-muda belum semuanya tervaksin gitu. Jadi masih ragu-ragu lah gitu. Iya. Ya, as cliche as it is, safety first menjadi semboyan hidup kita saat ini kali ya, Sar ya. Iya, akhirnya begitu. Tapi kayak Bohan Dapur tetap membuat Ramadan istimewa dong dengan hidangan-hidangan khas di keluarga. Nah, ini tuh something special karena this time pertama kalinya seumur hidup aku tuh lebaran sendiri. Dulu kan lebaran sendiri karena aku sekolah di luar gitu. Kalau sekarang kan udah punya keluarga, baru pindah rumah kan aku, Kak. Oh. Iya, jadinya kayak this time tuh bener mamah di rumah mamah gitu kan. Kalau sekarang kan punya rumah sendiri nih. So aku yang kayak wah gimana nih mesti nyiapin, karena kan kalau biasanya kan tetap ada tradisi
kita tetap makan di rumah kita, baru kita ke rumah mertua, ke Ya. rumah mama gitu kan. Jadi aku kayak, Mm-mm. pikiran aku pertama, wah gue harus nyari piring buat lontong. Gak Karena apa-apa biasanya deh. Babak baru, babak baru. iya, ini aja tuh kayak aku berasa banget kayak apa harus nyiapin menu sahur, menu buka. Biasa kan kita tinggal turun udah rapih gitu kan di rumah orang tua gitu. Kalau sekarang tuh kayak besok sahur apa Bu gitu kan ditanya pembantu Bu, Bapak buka puasa apa Bu gitu kayak waduh gitu kan repot juga nih. Udahlah Mbak mau pulang minggu depan, nggak tahu udah jadi pulang nggak tuh orang-orang. Mau Mama nangis aku. Sarah. Aku rasanya pengen pindah balik ke rumah ibuku. Yang sabar ya, Bu. Tantangannya double nih pandemi ini buat keluarganya Banget. Sarah. Ya Allah, bener-bener deh. Dinikmati. Iya, true. Aku juga pengen ngobrol mengenai ini dong sama Sarah. Semenjak kapan, Mm-mm. Sar? Kan saat ini juga teman-teman bisa lihat ya Instagramnya Sarsoft. Sarah memberikan pengaruh, memberikan influence melalui kehidupannya, melalui kehidupan ia dan keluarga, dan cara ia menggunakan hijab, banyak menjadi panutan. Yang aku pengen Yes. tahu, kapan Sarah menyadari bahwa aku ingin menggunakan platform sosial media aku untuk kebaikan, untuk memberikan pengaruh dari kehidupan aku dan keluarga, terutama untuk fashion hijabmu style, Sar. Oke. Jadi awalnya tuh karena kalau ditarik ke belakang gitu, Kak. Jadi aku kan Hmm. memang Kak, I know you a while gitu ya, Kak. Dari zaman aku belum berhijab juga I know you well gitu kan. Jadi Kak Dev tuh tau lah gimana aku dulu gitu ya. Sampai bertransformasi jadi ibu-ibu hijab ini gitu kan. Tapi at that time tuh awalnya tuh gara-gara aku disuruh ngehandle rumah Ayu gitu Kak. Hmm. Eh, kan itu butik mama mertuaku yang memang bisnisnya tuh di fashion muslim gitu kan. Tapi at that time aja tuh aku tuh waktu itu Hmm. kira-kira waktu setelah menikah lah aku ngehandle itu. Terus aku hamil, sebenarnya waktu aku menghandle itu aku juga belum berhijab, Kak. Hmm. Hmm. Jadi orang yang punya toko jilbab tapi nggak pakai jilbab, jadi emang agak aneh waktu itu. Terus akhirnya Terus, akhirnya aku punya anak, hamil apa, terus hmm. kayaknya kayak aku ngerasa udah deh, gue juga udah nggak punya waktu nih ya untuk ngeblow apa segala macam punya bayi, udahlah tutup Hmm. aja gitu kan, pakai hijab Hmm. aja. Terus awalnya tuh cuman karena as simple as aku pengen memperkenalkan butik aku itu sih Kak. Jadi kayak Hmm. di dalam butik aku itu kan platform untuk beberapa brand lokal Hmm. modest wear gitu kan. Nah, aku tuh Ya. pengen ngasih lihat di butik aku tuh ada beberapa brand. Nah, kalau dulu tuh ya sampai sekarang sih kebanyakan orang tuh very loyal with one brand gitu, Kak. Hmm. Sedangkan aku tuh pengen ngasih tahu you can explore a lot of brand dari modest wear ini gitu loh. Tergantung cara Hmm. lo mix and match, tergantung Hmm. dari styling yang lo bisa cari gitu kan. Jadi Hmm. aku tuh pengen mengintroduce itu gitu. Aku pengen ketika aku mikirnya gini Kak, ketika kita berhijab, hijab aku ini Hmm. kan menjadi identity ya, Hmm. menjadi cara aku bersyiar tentang Islam gitu. Ya. Nah, aku tuh pengen ketika orang ngelihat orang yang berhijab dengan apik, dengan rapi, dengan baik, dengan enak dilihat, enak dipandang, orang jadi interested sama agama Islam itu tersendiri gitu loh. Ya. Kita kan kalau misalkan ngelihat, misalkan aku ngelihat Kak Dev nih, misalkan kan you're very chic lah, pakai vest, Hmm. pakai brooch gitu. Kita kan jadi kayak interested kan Kak, gitu kayak Kak, kok lucu banget sih itu bajunya apa segala macam. Ya kita start dari situ aja deh gitu loh. Kalau menurut aku Hmm. gitu, karena kan kita nggak bisa pungkiri gitu. Memang kita nggak boleh judge a book from its cover gitu. Tapi the way we represent ourselves itu kan bisa menjadi salah satu hal yang paling Ya. apa ya, yang paling awal lah untuk dilihat gitu loh menurut aku. Ya, agree. Cara paling mudah untuk memberikan syiar, kesaksian terhadap apapun yang kita inginkan adalah dari cara kita merepresentasikan diri melalui pakaian, begitu ya, Sar ya? Oke. Karena menurut aku kayak walaupun perempuan yang nggak berhijab deh atau laki-laki atau apa gitu, nggak selalu harus sesuatu yang mahal, harus sesuatu yang grande gitu mas. Cuman ya Hmm.
ya proper aja, rapi, bersih, apik, enak dilihat. Itu kan kita jadi kayak, ih enak ya nih orang dilihatnya. Even kita pakai sportswear atau apa, memang kalau memang cara pembawaan badan dan bajunya enak ya kita kan jadi juga welcome sama orang itu gitu. Jadi membuka banyak peluang lah insya Allah gitu. Ya, true. Membahas sedikit mengenai industri hijab, modest wear yang ada di Indonesia nih sekarang. Perubahannya dalam beberapa tahun ke belakang ini apa yang paling pesat dirasa menurut Sarah sebagai business owner? Jadi bisa terlihat tuh kayak sekarang orang bisa punya banyak banget pilihan, Mas. Kayak 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini tuh banyak banget brand-brand baru bermunculan. Yang kalau dulu kan kita istilahnya memang beli baju tuh dari desainer lah. Memang mereka sekolah desain, memang mereka mendesain baju kayak Ria Miranda, Dian Pelangi, Jena Hara. Mereka tuh kan jebolan sekolah desain semuanya, Mas. Nah, kalau Ya, sekarang true. itu mereka pure entrepreneur gitu loh. Mereka pengusaha aja gitu loh. Karena mereka memang melihat peluang bisnis yang sangat besar di modest wear ini gitu loh. Karena ya kita nggak bisa pungkiri Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, I think this is the best place for you to sell modest wear, nggak usah di negara lain gitu. Dan kalau misalkan kita bicara di Arab Saudi, di Dubai atau di mana, mereka kan stylenya cuma abaya tok udah gitu. Kalau di Indonesia tuh banyak yang bisa dikilik gitu loh, dari mulai kerudung, dari mulai bros, dari mulai apalah itu bisa dikreasikan. Orang Indonesia kan super kreatif ya. Iya, betul. Betul. Mm-mm. Dan marketnya tuh orang perempuan-perempuan Indonesia ya, bicara spesifik mengenai hijab tuh sangat suka yang cantik-cantik, sangat suka yang Iya, eksplorasinya tuh banyak gitu ya, Sar. iya, heeh. Jadi kayak ya maksudnya apalagi itu kalau bulan puasa gitu ya, itu kan gencar banget gitu loh Mas, kayak bener-bener judul Mm-mm. bulan penuh berkah tuh beneran gitu kayaknya deh. Jadi Iya, 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 iya. iya kayak yang ya maksudnya kayak bener-bener kayak aku aja dari kemarin tuh kayak hampers aja segala macam hampers kan Mas yang datang ke rumah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Belum kerudung tuh udah wah gila banget gitu. Jadi kadang-kadang aku yang tapi I think ya, pembeli sekarang tuh jauh lebih smart, Mas. Dalam artian, Mm. mereka tahu nih, beberapa brand pasti akan ngeluarin koleksi lebaran, contohnya gitu kan. Ya. Brand A, B, C yang memang brand modest tuh pasti ngeluarin koleksi lebaran. Jadi mereka tend to, Mm. istilahnya apa ya, wait and see gitu loh. Karena kan di setiap brand ini, kemudian mereka ngeluarin koleksi, jadi kan orang jadi punya banyak banget pilihan. Nah, disitulah Mm-mm. persaingannya menjadi semakin ketat, karena Oke. dengan pilihan yang banyak, mereka juga jadi lebih smart, kayak nggak tertuju cuma satu merek, mereka loyalty-nya ya bisa digocek lah istilahnya gitu, Mas. Jadi kayak, Mm-mm. gue tetap suka motif ini walaupun gue nggak tahu nih brand ini merek apa gitu. Jadi kayak kita harus memang jauh lebih kreatif gitu sih, dituntut untuk lebih kreatif dan ya nggak, ya maksudnya karena biasanya tuh kalau hijab tuh kalau misalnya satu lagi bunga-bunga semua kayak gitu kan. Iya, 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 kebayang, kebayang. Kalau Iya. gitu mungkin untuk brand owners gitu ya di luar sana, masukan apa yang Sarah bisa kasih supaya produk mereka tuh stand out gitu. Seperti tadi Sarah bilang kan, uh, brand hijab tuh pilihannya banyak banget gitu. Dan ini Mm-mm. adalah bulan di mana Anda sebagai penjual gitu ya untuk bisa memasarkan dan meraih keuntungan sekece mungkin lah gitu Iya, ya, nggak iya, nggak iya. usah munafik, bener kan? Apa insight Iya, yang iya. Sarah bisa kasih? Kalau menurut aku tuh ada satu hal yang suka dilupakan sama brand hijab ini. Karena gini, Ya, kalau kayak tadi aku bilang, kebanyakan sekarang yang berkembang tuh mereka mungkin tidak mulai dari sekolah desain ya, Mas. Kalau ya. misalkan mereka desainer atau sekolah desain, mereka tuh pasti punya portofolio untuk research market. Kayak tahun depan tuh trend fashionnya apa gitu kan. Hmm. Dari Milan, dari Paris, dari mana gitu kan. Dari Milan Fashion Week atau Paris Fashion Week. Nanti dari situ kan diambil benang merahnya, lalu dia buat koleksi yang sesuai dengan DNA brand dia gitu. Nah, kalau yang namanya entrepreneur, mereka tuh tend to, oh yang lagi laku bentuk kayak gini, ya udah gue bikin itu aja gitu, ngerti nggak? Itulah Hmm. yang kadang-kadang menurut aku research itu penting banget gitu. Oke. Jadi apa namanya, kita jadi punya istilahnya bahan baku yang raw yang bisa kita Hmm.
kita adjust sama sama sales gitu loh. Misalkan kayak kemarin tuh kan lagi tiba-tiba booming neon gitu kan. Terus Hmm. tiba-tiba booming yang warna ungu itu loh Mas, yang kayak kerudung aku ini kan Ya, semuanya ya. ungu-ungu kayak gini gitu kan. Kayak gitulah. Tapi terus abis itu nggak di-adjust sama DNA brandnya dia gitu loh. Jadi kesannya tuh terlalu Mm-mm. seragam gitu loh. Begitu satu keluar, semua Mm. keluar gitu. Tapi itulah makanya pentingnya sebuah research. Kayak waktu itu tuh aku sempat ke Paris, Mas. Di Paris Mm. itu jadi kayak ada satu tempat hanggar gede banget. Nah, dia tuh menjual material-material raw. Aku ketemu Mas Mm-mm. Bian waktu itu di situ. Jadi Mm. ada dia jual bahan, jual resleting, jual kancing, jual pokoknya semua bahan produksi gitu loh. Mm. Mm. Yang istilahnya tuh platformnya tuh dari mereka gitu. Mereka yang buat Mm. tren gitu loh, dari mulai Mm. warna, dari mulai apa serat apa segala macam. Nah, di situ tuh aku banyak belajar, oh kalau orang tuh di luar negeri segini niatnya ya, istilahnya mereka bener-bener bikin mood boardnya tuh dari cerita, dari apa namanya, dari source gitu, dan seniat itu gitu. Dan menurut aku ketika kita sudah mulai begitu, Mm. insya Allah hasil akhirnya itu akan lebih apa ya, lebih memuaskan dan lebih out of the box aja gitu. Oke, ya betul. Research ya itu masukan yang baik Mm-mm. tuh untuk para brand owners di luar sana. Yes, true. Supaya produk kita tuh menonjol di tengah padatnya persaingan gitu ya, Sar ya. Iya, Dan iya, everlasting. Kita kan juga banyak melihat ya brand-brand yang kayaknya usianya itu cuma semusim, terus abis itu iya, yudah nek. iya, betul, Iya betul. kan? Makanya, makanya aku salut sih sama beberapa sahabat-sahabat aku yang memang sudah apa ya, berevolusi gitu ya. Ada Hmm. mereka ngehandle brand tuh kan sekarang udah 10 tahun kayak if you call, aku tuh maksud aku kayak eh, to create something itu gampang ya, tapi to be Mm-mm. sustain and still be Mm-mm. there itu susah banget gitu. True. Betul, betul banget. Nah, sekarang kalau dari kacamata kita nih sebagai pengguna, gaya hijab, ada nggak sih yang bisa ditiru oleh penonton Brunch with Dave kali ini dari Sarah Sofyan? Apa do's and don'ts berhijab Sarah yang tetap manis, tetap cantik, tapi tetap kelihatan nyaman, nggak kelihatan kepanasan, masih kece aja gitu. Nyontek gayanya Sebenarnya Sarsaf. sebenarnya kalau kalau dilihat gaya aku tuh nggak terlalu ekstravaganza sih, karena kan aku juga kayak ibu-ibu bekerja gitu, aku nyarinya yang ringkas gitu. Tapi one thing for sure, aku tuh selalu maybe ini mungkin beberapa orang lebay atau apa gimana gitu, tapi I really enjoy dressing up myself aja gitu, Mas. Mm-mm. Kayak aku tuh bener-bener niat gitu, oh aku besok mau ke sini ya, aku mau pakai baju apa ya, pakai kerudung apa ya. Jadi balik lagi kalau misalkan kitanya udah pede gitu ya, jadinya tuh enak aja gitu dilihatnya. Karena sebenarnya ya balik lagi gitu, kayak nggak harus sesuatu yang mahal dan bermerek menurut aku, tapi eh, tapi pantas gitu. Karena gini, aku mikir gini, kalau kamu pakai baju mahal, ya memang harus kelihatan bagus because you already buy the value to make you look Mm-mm. good gitu. Tapi bagaimana caranya baju yang nggak terlalu mahal atau baju yang biasa aja bisa bikin kamu look good gitu kan. Itu balik lagi Mm-mm. ke personal style gitu. Kalau aku gitu, aku tuh tipe orang yang pakai celana banget, Mas. Mm-mm. Aku nggak bisa, agak 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 kurang, agak clumsy gitu kalau pakai pakai rok Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. emang untuk special occasion aja gitu aku pakai dresses, pakai Mm. abaya, pakai 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 syari gitu. Karena memang Mm. aku nggak, emang susah gitu pakai pakai rok tuh nggak apik lah gitu, istilahnya duduknya Mm-mm. nggak apik gitu. Nah, jadinya aku lebih milih pakai celana. Nah, gimana nih, celana tuh kan kadang-kadang bisa boring juga. Makanya aku kadang-kadang, oh berarti salah satu signature style aku tuh celana. Makanya aku tuh sampai bisa Mm. punya celana warna kuning, warna pink, which is yang orang jarang beli mungkin ya. Ya, oh. Ya, ya, Tapi ya, ya, karena aku ya, ya. pakai celana banget, jadi menurut aku ya nggak apa-apa aku pakai celana kayak gitu gitu. Hmm.
Berarti yang pertama harus dilakukan adalah mencari your signature piece gitu ya, gaya yang paling Iya. sesuai sama kepribadian lo tuh apa, baru work on Heeh. that gitu ya, Sar ya? Iya, heeh. Bener banget. Kayak kadang-kadang tuh aku bisa beli satu barang yang sama dengan beda-beda warna karena aku males mikir aja gitu. Kayak ya udah suka, kayak Manolo Hagisi tuh Heeh, aku punya kayak udah apa warna gitu. Aku udah suka, udah heeh. enak, ya udah beli aja warna-warni daripada aku pusing gitu. Aku tuh begitu Iya, banget iya. orangnya. Ya, kalau ini pertanyaan klasik. Kalau untuk memadupadankan pilihan kerudung atau hijab dengan busana, apakah ada pakem-pakemnya, Sar? Sebenarnya gini, kalau aku sendiri, kalau misalkan in terms of madu-madanin apa namanya hijab sama baju, paling basic kan biasanya baju polos, kerudung, motif gitu ya. Itu paling Mm-mm, basic gitu. Tapi mungkin kayak misalkan orang pakai baju hitam tuh jarang nge-kontras kayak gini, kayak aku gini kan kayak jarang gitu. Mereka pasti bawahnya tuh karena ini mm-mm. kerudungnya udah agak pucat, mereka biasanya pakai bawahnya mungkin warna pastel atau warna putih. Tapi justru aku pilih warna hitam supaya kerudungnya kelihatan gitu. Nah, ada satu misalkan yang bisa aku Oke. kasih tips buat teman-teman kalau misalkan pakai baju kadang tuh orang suka gini, kok Sarah bisa sih pakai baju corak, kerudungnya corak gitu misalkan gitu ya. Heeh, Pede heeh. gitu dia gitu kan. Kok lo pede sih pakai baju corak, atas corak, bawah apa kerudung corak, bawah corak. Nah, aku tuh selalu nyari benang merah warna, Mas. Misalkan Hmm, tone warna bajunya tuh biru, ada di salah satu feed Instagram aku pakai baju biru bercorak, pakai bawahnya pakai bawahnya tuh kain modern bercorak, kerudungnya juga bercorak gitu. Waktu aku diundang ke toko itu untuk preview juga mereka kayak, Mbak kerudungnya maunya corak? Iya, aku bilang gitu terus dia kayak, oh pakai corak juga ya Mbak? Iya gitu kayak, iya nggak apa-apa karena menurut aku tone-nya masih sama semuanya ya. biru biru biru. Jadi mungkin kalau buat teman-teman tuh kalau mau mengeksplor setidaknya ada benang merah warnanya gitu Mas. Misalkan sama-sama warna biru atau sama-sama warna coklat misalkan. Karena memang banyak banget teman-teman hijab tuh bikinnya tuh selalu bercorak gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Bajunya bercorak, kerudungnya bercorak. Aku juga nggak ngerti mm-mm, ya kenapa, tapi ya memang sudah begitu kali ya pakemnya gitu. mm-mm. Tuh, berarti pakemnya dari Sarah kalau pengen pakai corak, hijabnya corak, bajunya corak, cari kesamaan warna gitu ya, Sar ya, biar tetap Mm-mm. enak dipandang. Iya, benar. Karena biasanya mereka kalau ngeluarin koleksi tuh pasti mungkin niatnya mereka supaya, oh kalau kamu beli kerudung corak, kamu bisa paduin sama baju polos gitu kan. Kalau Mm-mm. kamu beli baju coraknya, nanti kan kamu punya tuh kerudung polos di rumah gitu mungkin maksud mereka. Tapi mereka Bisa jadi tambal takut sulam untuk, gitu ya. iya, mix and match. Tapi jadinya jadi kayak segen untuk jadiin satu gitu loh Mas. Padahal menurut aku ya kalau kau udah beli satu Mm-mm. koleksi kenapa nggak dijadiin satu biar kelihatan gitu. Yes, yes, true. Aku tuh nggak akan pernah lupa ya, pernah di sebuah event ngobrol sama Sarah, terus Sarah bilang, eh karena kan seperti teman-teman tahu ya, Sarah tuh anaknya cowok. Terus Sarah tuh bilang, saking aku tuh seneng aja berdandan, aku tuh sengaja bangun pagi-pagi sebelum isi rumahku bangun untuk berdandan aja tuh, beautify myself before everybody wakes up supaya it's a precious moment for myself. Gitu kan, Sar? Iya 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 banget. Apalagi kalau misalkan kalau lagi traveling gitu Mas, kadang-kadang orang kayak bahkan suamiku aja tuh kayak kenapa sih kamu niat banget tuh kita cuma pergi sama kita doang loh gitu. Aku tetap pakai bulu mata, tetap pakai alis gitu kan. Kita tuh pergi cuman kita bertiga gitu. Ngapain kamu repot-repot yang ngelihat juga saya gitu. Terus aku juga kalau traveling nggak seniat itu untuk foto-foto gitu enggak gitu. Tapi aku tuh bener-bener kayak abis subuh nggak tidur, udah aku kayak tenang aja minum teh sambil dandan apa gitu. Nanti aku udah nyiapin baju buat anak suami. Udah aku tuh bener-bener udah rapih gitu loh. Pada saat mereka bangun tuh aku udah rapih. Mau aku di Amerika, mau aku di mana, aku tuh begitu orangnya gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak rapih tuh bete aja gitu hatiku rasanya Mas. Ya, Orang aku itu tuh itu. kemarin kemarin Heeh, pandemi aku pakai baju pergi di rumah sampai suamiku kamu ngapain sih pakai baju rapi banget mau kemana terus aku pakai alis heeh, gitu heeh. terus terus dia kayak kamu mau kemana nggak kemana-mana
udah di kan maksudnya namanya juga lagi di PSBB ya. Tapi aku tetap pakai baju pergi, aku tetap pakai alis gitu di rumah. Aku nggak pakai bulu mata. Pengennya pakai bulu mata, cuma aku pasti diketawain sama dia. Jadi kayak biar apa sih kamu begitu gitu? Enggak apa, kenapa sih orang aku happy? Aku bilang gitu. Jadi menurut aku ya kadang tuh bener-bener translate loh Mas. Kalau misalkan sebagai ibu, sebagai istri, kalau kita lagi kemerungsung tuh ada aja bawaannya pengen ngomelin anak sama suami. Yes. Kita harus tahu gimana cara membuat diri kita bahagia dulu sebelum kita bisa membahagiakan Iya, orang lain gitu ya. betul. Bener banget. Makanya aku tuh kayak kalau misalkan maksudnya kadang kita kan suka kayak ya apalagi sekarang gitu ya. We find apa sih yang kita mau cari gitu loh in life gitu kan. Apa this situation bener-bener wakes up yang bikin kita bangun gitu kan Mas, kayak semua tas sepatu baju nggak kepake deh tuh 3 bulan 6 bulan lah istilahnya gitu kan. Terus abis itu mau ngapain gitu loh kalau misalkan kamu cuman put your happiness in the materialistic stuff, terus abis itu apa gitu dengan virus yang nggak kelihatan ini aja tuh udah kelar gitu loh dunia gitu. Jadi kan ya udah gitulah, find your simple happiness aja, ngopi di rumah gitu kan. Betul, betul ya. Women deserve to be happy. Sama satu juga yang aku pikir, ih gila, aku suka sekali itu dari Sarah Sofyan, dan aku minta Sarah bagi itu di sini lagi. Sarah tuh selalu bilang kalau membeli barang bagus, barang branded, udah belinya mahal, jangan cuma disimpan doang, pakai, dinikmati. Itu gue demen banget. itu berarti nilai investasinya bener Mas. Kalau cuman sekali 2 kali ditenteng, itu berarti nilai investasinya nggak ini gitu. Salah itu ya, ngapain bela-belain beli itu barang kalau nggak pernah dipakai. Betul, iya benar, benar. Oke. Nah, selain berdandan dan juga fashion, apa yang Sarah biasa lakukan untuk me time? Sebenarnya turns out apa namanya, ketika aku sudah berumah tangga, I really love feeding my family. Oh iya. Iya, karena dipikir-pikir ya Mas, dulu tuh waktu aku zaman sekolah di Australia, I almost burn my apartment gara-gara mau goreng ayam loh. Maksudnya tidak terlalu menikmati dan tidak terlalu berbakat gitu ya. Oh no. Ih, sama sekali. Pengen nangis aku tuh kayak aku inget banget kejadiannya tuh bulan puasa. Ibuku waktu itu datang terus kayak masakin dah, nyetok gitu. Terus aku kayak sahur tuh, namanya anak sekolah ya zaman dulu, kayak sahur tuh mesti banyak karena kan habis sekolah gitu kan. Terus puasanya juga panjang gitu. Jadilah aku ide gitu, sahur pengen makan ayam goreng pakai sambel ceritanya. Ya namanya udah masih ngantuk-ngantuk suruh goreng ayam, bunyi main alarm jam 2 pagi. Aku gitu, aduh ya Allah. Tapi terus itu dulu. Kalau sekarang justru malah menikmati feeding your family. Iya. Dulu jadi sampai dulu tuh ada lagi yang lucu Mas. Dulu aku kepengen, jadi ya namanya anak sekolah on a budget ya. Kita kepengen calamari Mas. Aku belilah tuh cumi. Sebenarnya kan kalau di luar negeri kalau kita masak sendiri memang lebih murah ya daripada kita makan keluar gitu kan. Aku beli cumi, terus ceritanya aku udah Google nih, caranya gampang, cuma dikasih tepung, digoreng gitu kan. Udah aku cuci. Terus aku telepon ibuku, "Mama, kok ini cuminya masih bau sih, udah dicuci?" Aku bilang gitu. "Kamu cuci pakai apa?" Kata dia gitu. "Pakai Mama Lemon." Kayak piring kotor. Iya, habis aku kayak, ya Allah itu sebodoh itu loh. Aku terus kayak diketawain, ya Allah kakak udah buang aja, beli lagi yang baru, nggak ada lah orang nyuci makanan pakai Mama Lemon, kata dia gitu. Kata ya udahlah ya, namanya juga usaha ya gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak bener-bener aku menikmati banget, jadi kayak alhamdulillah aku pindah rumah gitu. Terus waktu itu suamiku nanya gitu, mau dapur kayak gimana. Aku kan seneng ya kalau teman-teman bisa datang apa segala macam. Jadi aku bilang
kalau bisa aku pengen dapurnya yang enak, yang gede, yang nyaman gitu aku bilang. Selain minta kloset yang gede, aku minta dapur yang gede. Ya. Biar biar seimbang gitu loh maunya. Betul. Betul, betul, Akhirnya betul. terus kayak ya udah aku bener-bener menikmati banget gitu. Kadang-kadang tuh teman-teman aku kayak masih nanya, jadi lo tiap hari masak fresh buat suami lo saat. Jadi aku tuh bener-bener kalau keluar rumah biasanya sore jam 4 gitu aku udah di rumah karena aku mau prepare makan malam gitu buat dia gitu, karena kan dia kalau siang nggak makan di rumah. Jadi tuh kayak itu one of my apa ya, out of respect for him ya, for my husband gitu, Hmm. karena dia sudah seharian bekerja di rumah. Bagaimana sih aku nunjukin rasa sayang aku ke dia, karena dia kayak kanebo kering gitu kan, orangnya nggak romantis gitu. Jadi cara aku dengan kayak aku masakin gitu buat dia gitu, dia tuh seneng gitu kalau aku Ya, ya. masakin. Eh, Terus kayak, tapi tuh aku sempat stres gitu mas kemarin waktu PSBB karena di rumah mulu kan, kayak aku masak mulu, sempet bete aku kayak bentar-bentar makan, bentar-bentar kayak aku yang kayak mas kamu kok nggak kenyang-kenyang sih gitu kan, kayak minta pagi tuh minta sarapannya grande, minta pancake lah apalah gitu. Terus nanti makan siang aku bikin apa gitu. Terus sore minta snack lagi. Ini kok kayak capek juga gue nih bau dapur gue lama-lama gitu. Tapi Kok ya nggak udah gitu kenyang-kenyang kan. itu gong banget. Iya, suamiku tuh kayak kamu gitu, tinggi langsing gitu loh mas. Kalau aku kan kalau ngikutin makannya dia kan bahaya ya, Bo, gue nya. Boleh Tapi gak gue masak aja nggak itu ikut nyicipin gitu ya? makanya gitu. Sedangkan dia tuh tipe yang kayak kalau aku dia tuh dia kayak kamu nggak lapar, kamu nggak makan gitu, kayak ya ampun mas, kayak udah nggak apa-apa gitu. Aku tuh seneng kok masak doang gitu. Kadang-kadang kita saking udah capek masak kan malas makan gitu. Iya, Dia tuh iya, suka iya, kamu true. nggak makan gitu kayak ya, tapi aku seneng aja gitu ngelihat dia enak nggak mas, enak nggak apa namanya, seneng nggak mas, kayak dia, aku seneng ngelihat dia seneng makan makan masakan aku gitu, kayak that's the way I show my love to him lah istilahnya gitu. Dan itu reward yang kamu dapatkan ya, melihatlah santapannya lahap dihabiskan Iya ya. gitu. Kalau dia nyenengin, kalau istilahnya kalau suami tuh nyenengin istri gampang lah, beliin tas lah, beliin sepatu lah, beliin berlian apa gitu. Kalau laki agak susah ya nyenenginnya, nggak mungkin kan kita beliin apa mobil apa gimana gitu kan. Kalau perempuan kan dikasih Iya, bunga aja udah happy. Kalau dia tuh yang penting perutnya kenyang gitu loh. Jadi kenyang. Iya, iya. iya, 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 iya. Nah, terakhir karena kita juga masih merayakan emansipasi perempuan di bulan Kartini ini, aku pengen Hmm. tahu menurut Sarah, eh, emansipasi perempuan saat ini tuh sudah sampai mana sih, dan gimana Sarah mengartikan hal itu dalam kehidupannya Sarah Sofyan? Jadi ini sesuatu yang menarik ya Mas ya. Aku ngelihat Hmm. sekarang ini perempuan tuh bisa jadi apa ya, benar-benar bisa independen gitu. Baik yang muda maupun yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga gitu. Mereka mampu, mungkin gini, kalau dari kacamata orang awam, sebuah independen pada perempuan tuh ketika dia sudah bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri, apapun itu, entah Ya, uang, entah karir, entah apa gitu ya. Tapi balik lagi, setiap perempuan tuh aku rasa punya goal yang berbeda untuk dirinya gitu. hmm. Ada yang memang goalnya dia tuh taking care of her family wholly gitu, bener-bener Hmm. menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya di rumah gitu. Ada juga yang memang career minded gitu loh. Ada juga yang bisnis dari rumah, dan menurut aku itu sesuatu yang uh, value-nya tuh tinggi banget ketika perempuan sudah bisa berdikari lah kalau zaman dulu Ya, namanya ya, berdikari atas dirinya gitu. Jadi tapi satu hal yang aku selalu tanamkan ke diri aku gitu ya, bahwa menjadi seorang perempuan itu kalau sekarang kan orang kayak feminism gitu kan, woman empowerment apa segala macam, bahwa sesungguhnya hal itu tuh sudah ada di Islam sejak dahulu kala gitu. hmm. Bagaimana Islam tuh sangat meninggikan derajat perempuan, saking tingginya surga tuh di telapak kaki wanita, Ibu, ya. Hmm. di ibu gitu, bukan di bapak. Ibumu, 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 baru bapakmu.
Jadi Hmm. aku masih banyak belajar gitu, tapi aku kembali lagi ke syariah Islam gitu, bagaimana aku sebagai wanita bekerja, ridhonya itu dari suami aku gitu. Jadi apapun Hmm. yang aku lakukan, aku harus selalu izin sama dia gitu. Kalau dulu ada bapakku, kalau sekarang sama dia gitu kan. Nah itu tuh menjadi pegangan gitu buat aku. Dan dia tuh bukan cuma jadi imamku, tapi dia bisnis partner aku literally gitu kan. Dia investor aku juga gitu kan. Dan dia tuh jadi teman aku ngobrol. Jadi kadang tuh uh, buat aku kita nggak boleh lupa gitu. Jadi kita jangan merasa gue bisa sendiri, gue nggak butuh, maksudnya gue bisa sendiri kok, nggak perlu approval from a man gitu. Bukan approval gitu. Kita tuh uh, enak aja sometimes kalau misalkan kita ada sandaran ketika kita lelah gitu. Buat aku gitu. Hmm. Tapi ketika kita lagi bisa sendiri, ya do it yourself and do it for you. Always Okay. do it for yourself gitu. Karena at the end of the day, yang capek kamu dan nanti yang akan mendapat reward tuh kamu gitu. Kalau misalkan if you don't love what you do, ketika kamu capek, kamu nggak bisa cari charger buat lari lagi gitu. Kalau nggak Hmm. ngelakuin itu untuk diri kamu gitu. Wow, amazing ya. Itu empowerment untuk para perempuan Indonesia. Do it for yourself ya. Tapi Yes. ingat bahwa perempuan juga butuh pasangan hidup supaya kalau lagi capek, it's Ada nice to senderan. have somebody untuk Iya. senderan. Ya, benar. Sebentar aja kan. Kita kan nggak mungkin lari terus ya kan, Kak. Ya, 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 Ada ya, ya. masa-masanya di mana kita memang harus stop, pause, and then lari lagi gitu. Yes. Kalau gitu kita akan tutup dengan ucapan selamat berlari untuk para perempuan-perempuan Indonesia ya. Jangan lupa Semangat cari larinya. senderannya. Sar, thank you so much sudah mau meluangkan waktu untuk bazar. Terima kasih banyak Kak De for having me in Bazaar. Always lovely to meet you guys. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat, salam buat suami dan juga anak. Teman-teman yang nonton, terima kasih banyak untuk kebersamaan ini ya. Thank you. Have a beautiful weekend everyone. Bye, Sar. Thank you. Bye.